Assalamualaikum semua. Kami dari kelompok 7 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Di sini kami akan membahas ekonomi Islam masa Turki Utsmani dan rekonstruksi sistem ekonomi Islam pada awal masa modern dan New Revivalisme. Kelompok kami terdiri dari Pratama Adi Suganda, Dharma Putra, Yeni Agustin, dan Mutia Kaulan Sadida. Dalam video ini, kami akan membahas tentang yang pertama, mengenai ekonomi Islam pada masa Turki Utsmani. Yang kedua, rekonstruksi sistem ekonomi Islam pada masa modern. Dan yang terakhir, rekonstruksi sistem ekonomi Islam Neo-Revivalisme. Yang pertama, ekonomi Islam pada masa Turki Utsmani. Selama 5 abad, pemerintahan Turki Utsmani telah memainkan peranan yang pertama dan satu-satunya dalam menjaga dan melindungi kaum muslimin. Turki Utsmani merupakan pusat khalifah Islam karena merupakan pemerintahan Islam kuat pada masa itu, bahkan merupakan negara paling besar di dunia. Peran Turki Utsmani tidak dapat dianggap remeh. Mereka adalah kekhalifahan muslim terpenting. Fakta bahwa mereka memerintah salah satu kekhalifahan terbesar dalam waktu terlama dalam sejarah. Mereka menjadi penjaga tempat-tempat suci di Arabia, khalifah, penerus Nabi, dan penguasa Utsmani. Dan mereka merupakan kalangan muslim Sunni yang menjadi wakil aliran utama Islam dan penguasa kekhalifahan muslim terbesar. Kebijakan ekonomi pada Turki Utsmani itu adalah bentuk kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Isu-isu kebijakan ekonomi yang muncul pada masa kerajaan Utsmaniyah adalah seputar panduan dan arah kebijakan moneter serta kebijakan fiskal agar sesuai dan berjalan sebagaimana mestinya. Hubungan perdagangan yang terjalin antara pemerintahan Utsmani dan Eropa merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di pemerintahan Utsmani, namun sekaligus menjadi penyebab penurunan nilai mata uang itu sendiri. Sementara itu, hasil studi kebijakan fiskal menunjukkan bahwa penyebab defisit fiskal bukanlah masalah politik, tetapi karena kesalahan dalam kebijakan kerajaan Utsmani. Dalam perkara ini, uang ditemukan bukanlah tergolong uang asli karena adanya penyusutan dari standar uang abad ke-16 dan ke-17. Dengan alat analisa yang detail oleh para arkeolog, rumusan di atas terselesaikan dan mampu menjawab ketidakbenaran hipotesis berbagai pihak, sehingga uang temuan tersebut merupakan kopian dan bukan uang orisinil dari uang aksi pada tahun kurun ke-16 dan ke-17 Masehi. Uang, emas, dan perak, melakukan pembangunan berbagai masjid dan istana yang megah, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, penginapan, pemandian umum, dan pusat-pusat tarekat. Aktivitas perekonomian negara banyak difokuskan kepada pajak pertanian yang proporsi sumbangannya tinggi dalam keuangan publik Turki Utsmani. Kebijakan tanah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu wakaf, mulk atau kepemilikan secara sempurna, dan timar, di mana tanah wakaf yaitu ketika tanah tersebut telah diwakafkan oleh pemiliknya tidak boleh dipindah tangankan dalam bentuk apapun, di mana tanah wakaf ini digunakan untuk kepentingan umum. Selanjutnya yaitu mulk atau kepemilikan sempurna, di mana pemilik tanah ini bisa menggunakannya baik itu menjual, mengelolanya, dan lain-lain. Dan kepemilikan atas tanah ini diperoleh dengan benar. Yang ketiga yaitu timar, di mana timar ini ada dengan alasan untuk membiayai tentara militer yang sangat membutuhkan keuangan yang sangat tinggi. Tentara tersebut akan diberikan timar bagi mereka yang pendapatan per tahunnya kurang dari 20.000 akçe. Dalam sistem moneternya, Turki Utsmani ada 3 tingkatan koin mata uang, yaitu emas, perak, dan tembaga. Kemunduran Turki Utsmani. Syafiq Mughni memaparkan bahwa kemunduran Turki pada abad ke-17 terjadi karena kemerosotan kondisi sosial ekonomi dengan 3 sebab. Pertama, ledakan jumlah penduduk. Kedua, lemahnya perekonomian dalam negeri. Ketiga,
munculnya kekuatan Eropa. Rekonstruksi sistem ekonomi Islam pada masa neo-revivalisme Islam. Untuk neo-revivalisme Islam, apa sih yang kita ketahui? Neo-revivalisme adalah gerakan dalam Islam yang merupakan usaha pembaharuan dan pemurniannya untuk kembali kepada pokok-pokok ajaran Islam. Dengan kata lain, gerakan ini mencerminkan suatu tradisi yang berkesinambungan dalam upaya menghidupkan keimanan Islam, beserta praktek-prakteknya dalam sejarah komunitas masyarakat Islam. Kemunculannya akibat adanya kemunduran yang terjadi dalam masyarakat Islam dan sebagai jawaban tantangan dari kondisi realitas dan modernitas. Ciri-ciri dari gerakan neo-revivalisme. Pertama, menyoroti secara sosiopolitik. Kedua, membuka kembali gaung pintu ijtihadan, konsisten berpegang teguh pada prinsip-prinsip pokok ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Ketiga, bertujuan untuk menjaga pokok ajaran agama dan memurnikannya dari pengaruh faham luar Islam. Neo-revivalisme di Pakistan muncul di bawah bimbingan tokoh utamanya yaitu Abu A'la al-Maududi. Abu A'la al-Maududi berpendapat bahwa kehidupan umat Islam haruslah diatur berdasarkan ajaran Islam. Dalam suatu negara Islam yang berbentuk teodemokrasi, sebuah negara yang tidak diperintahkan oleh suatu kelas keagamaan khusus, tetapi oleh seluruh penduduk Muslim, termasuk jajaran militer dan sipil. Seluruh penduduk Muslim menjalankan negara sejalan dengan petunjuk kitab Al-Quran dan Sunnah Rasul. Untuk terwujudnya negara yang demikian, perlu dilakukan revolusi Islam secara gradual, dengan terlebih dahulu melakukan Islamisasi masyarakat. Pemikiran Abu A'la al-Maududi. Menurut Abu A'la al-Maududi, titik pijak semua masalah seperti sosiopolitik dan ekonomi adalah tauhid. Tauhid sendiri yakni beriman terhadap keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya juga, Islam dapat menghindarkan kelemahan sistem politik demokrasi karena Islam menolak sistem kedaulatan rakyat dan mengembangkan teori politik atas dasar kedaulatan Tuhan dan berbentuk khilafat atau kekhalifahan. Neo-revivalisme Islam di Mesir muncul dan dipelopori oleh Hasan al-Banna dengan konsep Islam kafahnya melalui Ikhwan al-Muslimin. Ikhwan al-Muslimin didirikan pada tahun 1928. Gerakan ini muncul dan berkembang pesat sekali pada tahun 1930-an, yakni saat masyarakat melatar belakangi kehadirannya tertimpa krisis yang disebabkan oleh imperialisme Barat dan pimpinan umat Islam yang terbaratkan. Hasan al-Banna dengan konsep Islam kafahnya melalui Ikhwan al-Muslimin berusaha mewujudkannya dengan mendayagunakan semua potensi yang ada, baik secara individu maupun secara kelembagaan, sehingga Islam menjadi ideologi yang komprehensif, universal, berdasarkan sumber aslinya, Al-Quran dan hadis. Demikian